Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulifa Dwi Novitasari, NIM 17510045. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian dan skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring Materi Persamaan Garis Lurus pada siswa kelas 8 MTS Negeri 3 Karawang dengan menggunakan pendekatan saintifik berbasis Flipbook dan WhatsApp. Akan ada 5 pokok bahasan yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, latar belakang. Kedua, tujuan penelitian. Ketiga, metode penelitian. Keempat, hasil dan pembahasan. Dan yang kelima, kesimpulan. Yang pertama, yaitu latar belakang. COVID-19 telah masuk ke Indonesia sejak awal tahun 2020. Virus yang semula berasal dari negara Cina ini dengan sekejap merebak ke seluruh penjuru di dunia, termasuk di Indonesia. COVID ini telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, salah satunya yaitu di bidang pendidikan. Pada saat kondisi sebelum pandemi ini ada, pembelajaran berlangsung secara normal dan sebagaimana mestinya. Namun, ketika pandemi ini ada, menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan sebuah kebijakan terkait dengan pembelajaran yang harus dilakukan secara online atau pembelajaran tersebut dilakukan secara daring. Meskipun pembelajaran dilakukan secara daring, diharapkan siswa dan jangan sampai juga siswa mengalami penurunan semangat dalam belajar. Salah satunya yaitu pada mata pelajaran matematika. Matematika ini sendiri merupakan ilmu dasar yang sangat keterkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri bahwa siswa kerap mengalami kesulitan dalam belajar matematika, seperti yang sudah diterbitkan atau diteliti oleh Mutia pada tahun 2017. Salah satu mata pelajaran yang sulit dipahami oleh siswa yaitu pada siswa kelas 8 dengan materi persamaan garis lurus pada semester 1. Menurut penelitian dari Agustina tahun 2019, disebutkan bahwa siswa kesulitan dalam mengoperasikan perhitungan secara benar. Kemudian, siswa juga sulit untuk menentukan persamaan garis lurus, terus siswa juga sulit untuk menentukan apa yang diketahui dan apa yang dicari, dan apa yang ditentukan dalam persoalan persamaan garis lurus. Nah, dengan adanya latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait dengan pembelajaran daring materi persamaan garis lurus pada siswa kelas 8 menggunakan pendekatan saintifik berbasis Flipbook dan WhatsApp. Yang kedua, yaitu tujuan penelitian. Ada 4 tujuan penelitian kali ini. Yang pertama, untuk menelaah skenario dan implementasi pembelajaran daring materi persamaan garis lurus pada siswa kelas 8 MTS Negeri 3 Karawang dengan menggunakan pendekatan saintifik berbasis Flipbook dan WhatsApp. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana respon guru dan siswa kelas 8 dengan menggunakan pendekatan saintifik berbasis Flipbook dan WhatsApp. Kemudian yang ketiga, kesulitan-kesulitan apa yang dialami oleh siswa kelas 8 dalam menyelesaikan tugas-tugas pada materi persamaan garis lurus. Dan yang keempat, untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh guru pada saat pembelajaran daring. Yang ketiga, metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, di mana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menggambarkan upaya apa yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam memperbaiki kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, prosedur penelitian terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan, yang kedua, tahap pelaksanaan, dan yang ketiga, tahap evaluasi. Yang ketiga, yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian ini terdiri dari siswa kelas 8 MTS Negeri 3 Karawang yang berjumlah 20 siswa yang terdiri dari 3 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. Yang keempat, pengolahan data. Pengolahan data pada penelitian kali ini dengan menggunakan Microsoft Excel 2010. Kemudian yang kelima, instrumen. Instrumen yang digunakan pada penelitian kali ini, yang pertama ada bahan ajar, yang kedua tes tertulis, yang ketiga angket respon guru dan siswa, dan yang keempat ada lembar observasi guru. Kemudian yang keenam, uji coba instrumen yang terdiri dari validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran. Yang keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama terkait dengan skenario dan implementasi pembelajaran. Ada tahapan pendekatan saintifik yang memiliki ciri khas atau memiliki karakteristik 5M. Yang pertama mengamati, yang kedua menanya,
yang ketiga mengumpulkan informasi, keempat mengasosiasi, dan yang terakhir mengkomunikasikan. Dan semua tahapan ini dapat dicapai dan juga dapat tersampaikan kepada siswa. Berikut proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Hasil observasi guru. Terlihat bahwa persentase rata-rata untuk hasil observasi guru ini mencapai 84%, di mana dari pertemuan 1 sampai pertemuan 8 terjadi peningkatan yang semula hanya 73% sehingga akhirnya pada pertemuan terakhir mencapai 93%. Dan persentase ini masuk dalam kategori baik. Kemudian respon siswa terhadap pembelajaran. Ada 3 aspek penting atau 3 indikator penting yang menjadi fokus pada respon siswa ini. Yang pertama yaitu terkait dengan pandangan siswa, yang kedua ketertarikan siswa, dan yang ketiga minat belajar siswa. Pada respon siswa ini mencapai persentase rata-rata sebanyak 73% dengan kategori cukup baik. Kemudian hasil tes kemampuan siswa untuk mengetahui kesulitan siswa. Hal ini dijawab dengan menggunakan tes tertulis berupa soal uraian sebanyak 7 soal. Dengan KKM 70%, pada setiap soal mendapat persentase yang berbeda. Dan terlihat bahwa untuk soal nomor 1 mencapai persentase 62%, soal kedua 65%, ketiga 87%, keempat 73%, kelima 53%, 6 74%, dan soal yang terakhir 71%. Dengan KKM 70% ini, maka kita dapat simpulkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 5, karena masih di bawah KKM atau 70%. Kemudian kendala-kendala guru dalam pembelajaran daring. Yang pertama, respon siswa yang kurang komunikatif dan juga kurang disiplin. Yang kedua, kuota dan penunjang pembelajaran yang belum memadai. Yang ketiga, kesiapan siswa dalam belajar sangatlah kurang. Dan yang keempat, kepercayaan diri siswa yang menjadi turun karena pembelajaran yang tidak dilakukan secara komunikatif atau tidak terjadi secara dua arah. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama terkait dengan skenario dan implementasi pendekatan saintifik berbasis flipbook dan WhatsApp berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan pada setiap pertemuannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi aktivitas guru yang sudah sesuai dengan pendekatan saintifik dan mencapai persentase tinggi mencapai 84%. Kemudian yang kedua, terkait dengan respon siswa dan materi persamaan garis lurus menunjukkan hasil yang positif dengan capaian rata-rata persentase sebanyak 73% terhadap pembelajaran daring dengan menggunakan pendekatan saintifik berbasis flipbook dan WhatsApp. Sama halnya dengan respon siswa, respon guru pun menunjukkan bahwa pendekatan saintifik berbantuan flipbook dan WhatsApp ini cukup efektif dalam pembelajaran daring dengan capaian persentase mencapai 84%. Yang ketiga, terkait dengan kesulitan-kesulitan yang dialami siswa pada materi persamaan garis lurus terdapat pada soal nomor 1, 2, dan 5 yang memiliki persentase di bawah KKM 70%. Dengan indikator yang terdiri dari kesulitan memahami konsep, kesulitan membuat grafik, kesulitan mengidentifikasi persamaan garis lurus, dan kesulitan untuk membuat persamaan baru serta menyelesaikannya. Dan yang keempat, terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi guru dalam pembelajaran daring sangat beragam. Di antaranya, kuota yang minim, siswa yang kurang responsif, ketidaktepatan waktu siswa saat pembelajaran dimulai, siswa kurang aktif dalam pembelajaran, dan ketidakdisiplinan siswa dalam pengumpulan tugas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.